Merdeka Belajar. Emangnya dulu belajar dijajah gitu ya? Kalau merdeka tuh kita bayangannya sama zaman penjajahan, Mbak. Betul. Soalnya. Cuman untuk Merdeka Belajar ini sendiri ada ruang-ruang lain yang bisa juga ruangnya itu mungkin beratapkan langit seperti itu. Tidak harus di dalam kelas. Jadi bisa juga mengunjungi museum secara virtual. Jadi kita ada program namanya Fredericksburg Visual Visit. Suara Gama, the soundtrack of your life. Selamat pagi, your friends in the morning. Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Masih dengerin Your Friends in the Morning, Akademia Jogja. Di pagi hari ini ada Dita Sahanda Dan Cici Priskila gitu ya. Kalau dari tadi kita udah kuis udah, kasih lagu-lagu enak buat kamu udah. Kalau kali ini sekarang ya kita mau ngobrol sama kembali lagi sahabat-sahabat kita yang datang lagi nih ya. Yes, benar. Gitu bakal kasih informasi buat kita pagi hari ini Akademia Jogja. Apalagi kalau kamu tahu awal Mei kemarin, tanggal 2 Mei itu kan Hari Pendidikan begitu ya. Betul. Kita semua sebagai orang yang pernah SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang yang namanya belajar tuh nggak berhenti. Benar. Ya kan, belajar tuh terus entah nanti di bangku sekolah ataupun di bangku kehidupan ya. Yes, itu dia pelajaran yang tidak akan pernah ada habisnya. Bener, tapi masalahnya nih Akademia Jogja ada juga yang dibilang sebagai merdeka belajar. Nah, merdeka tuh kan kalau kita ngomongin merdeka, identiknya sama dulu di zaman sejarah ya. Betul. Ya, di pelajaran sejarah maksudnya kayak dulu masih dijajah. Bener gitu. Iya kan, Tapi akses pendidikannya sedikit. Nah, kok merdekanya belajar nih? Apa nih maksudnya Akademia Jogja? Makanya kita akan ngobrol langsung sekali lagi sama tamu spesial kita yang sudah hadir pagi hari ini. Ini ada teman-teman dari Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sahabat museum. Salam sahabat museum. Kita kenalan dulu, ada siapa sajakah di sini, monggo? Ya, saya di sini mewakili dari Museum Benteng Fredericksburg. Saya adalah Tisa. Mbak Tisa ya. Oke. Sebagai pamong budaya ahli muda Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Ya. Selanjutnya saya dari Rosita Nur Anarti, itu mewakili dari komunitas Turah Budaya. Oke. Ini komunitas yang berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Oke. Komunitas Turah Budaya. Kalau Turah itu kan bahasa Jawa, dari bahasa Jawa bener ya? Turah Benar, itu dari bahasa berarti Jawa. Turah itu apa ya, Mbak? Kalau bahasa Indonesia apa turah-turah gitu. Iya. Jadi banyak gitu Iya. Ada berlimpah gitu. Komunitas Turah Budaya ini pasti kita akan bahas menarik nih nanti ya mengenai Merdeka Belajar ini. Cuman kalau tajuk kita pagi hari ini itu kan mengenai Merdeka Belajar. Sebelum kita ke Merdeka Belajar, mungkin aku mau ke Mbak Tisa dulu nih Ya, ngomongin boleh, Museum silakan, Benteng Fredericksburg. Ini kan sebentar lagi kita Lebaran ya, Mbak. Ya. Lebaran. Kalaupun tidak bisa mungkin pulang gitu, yang anak-anak rantau di Jogja, pengen dong pasti nanti libur Lebaran walaupun cuma beberapa hari ya. Iya. Saya pengen bisa ada kemana ya di Jogja gitu, yang protokol kesehatannya oke, tapi kita mungkin bisa belajar hal yang baru. Nah, ini salah satunya Museum Benteng Fredericksburg nih. Iya, benar. Kalau nanti nih di 2021 ini Museum Benteng Fredericksburg seperti apa sih, Mbak, kondisi dan keadaannya begitu? Jadi selama ini kita memang ya selama pandemi kita tutup, tapi 2 bulan ini kita sudah mulai kembali melayani pengunjung, tetapi dengan batasan protokol kesehatan yang cukup ketat ya. Jadi kita membatasi tiap hari itu maksimal 200 pengunjung. Dan masing-masing pengunjung itu maksimal 1 jam berada di museum. Iya. Nggak boleh lebih dari 1 jam ya. Nggak boleh lebih dari 1 jam karena takutnya nanti terjadi penumpukan di ruang pameran gitu. Oke. Nah, ini Akademia Jogja juga mungkin ada yang penasaran dan belum pernah ke Museum Benteng Fredericksburg nih ya. Nah, Museum Benteng Fredericksburg ini tuh yang seperti apa sih, Mbak, museumnya? Isinya apa gitu ya? Isinya apa di sana? Jadi museumnya tuh unik ya karena dari awal pembangunannya itu tidak dimaksudkan sebagai museum. Itu jadi kita menempati bangunan yang dimana tadinya adalah sebuah benteng pertahanan Belanda. Bener-bener benteng ya, nggak cuma nama doang nih. Benteng. Jadi yang semula adalah barak, lalu gudang senjata, gudang mesi, sekarang beralih fungsi menjadi museum. Jadi kita di sana punya ruang pameran ya, namanya kita sebutnya diorama. Diorama 1, 2, 3 itu tadinya adalah bekas barak prajurit dan perwira. Dari tahun berapa tuh, Mbak? Apanya, Mas? Dari tahun berapa tuh berarti baraknya? Baraknya kalau Benteng Fredericksburg sendiri itu sudah ada sejak 260 tahun yang lalu. Iya, sejak tahun 1760.
Jadi itu sejaman dengan Keraton Yogyakarta. Karena fungsinya sendiri benteng itu untuk mengamati perkembangan Keraton Yogyakarta. Makanya dibangunlah Benteng Vredenburg oleh Belanda gitu. Oke, diawasi berarti dulu ya Keraton karena Yogyakarta. Belanda was-was terhadap perkembangan keraton yang sangat pesat, sangat maju gitu. Jadi Oke. kita sekarang bisa belajar sejarah gitu ya di sana. Dan yang aku suka adalah tadi kalau tadi Mbak Tisa sempat bilang diorama, Iya. itu benar menurut aku istilahnya gini, kalau kita ngomongin belajar sejarah ya Mbak ya, kalau di sekolah ya kita paparannya banyak. Iya, itu kan baca kayak, kan, textbook itu kan gitu. aduh bosen ya. Tapi Iya. begitu kita ke Benteng Vredenburg ada dioramanya, bahkan ada yang menjelaskan Iya, juga di betul. sana gitu kan, jadi visualnya tuh lebih enak gitu. Betul, Kita iya. Kan gitu di sana. apalagi seperti ini gitu kan ya. Anak sekarang kan anak visual ya. Oh, Jadi, betul. lebih apa yang kita lihat itu lebih nempel daripada Betul. apa yang kita baca gitu. Benar. Monggo silakan mulai datang ke Museum Benteng Vredenburg. Itu dia. Sama satu lagi Mbak, banyak spot Instagramable. Iya, betul. Bener Iya kan? banget tuh, bisa foto Bisa. di mana-mana ya. Betul sekali. Aku masih ingat dulu waktu SMP foto buku tahunan di Benteng Vredenburg. Wih, Di jadi belakang apa tuh. Ci? Iya. Temanya apa dulu Ci? Adalah zaman dulu. Noni-noni Belanda ya? Enggak dong, nanti kita pakai putih-putih kalau itu Maya. Oke, jadi sekarang sudah dibuka gitu ya di Sudah Museum Benteng dibuka Vredenburg. dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Itu Oke, dia. untuk biaya masuknya sendiri nih Mbak, berapa ke Benteng Vredenburg? Kalau umum yaitu untuk usia di atas SMP itu 3.000 per orang. Oke. Ya, cukup terjangkau ya. Sangat Iya, terjangkau. kalau Terjangkau. SMP ke bawah itu 2.000 aja. Tuh Wah. kan, mungkin sama biaya parkirnya aja loh yang mahal biaya parkir. Sekarang Iya. di sana parkir 5.000. Bener, jadi sekali lagi Akademia Jog ini sangat terjangkau. Iya. Dan protokol kesehatannya tadi juga Iya, dijaga dengan ketat. Masing-masing orang 1 jam saja, jadi Iya, 1 jam kita saja. lebih ngerasa secure gitu ya. Iya. Mungkin kalau bawa adik-adik, bawa ponakan, sekalian belajar, ambil foto-foto di sana ya. Betul sekali. Dan di sana juga wajib pakai masker, nggak boleh dilepas. Wajib masker. Itu dia, itu juga yang paling penting. Baiklah, kita nanti akan ngobrol lagi nih sama Mbak Tisa Ya, mengenai Benteng Vredenburg Mbak di 2021 ini. Tapi kayaknya sekarang aku ke Mbak Sita dulu nih, Mbak Rosita gitu ya. Tadi kita sedikit menyinggung, aku sudah menyinggung mengenai Merdeka Belajar. Nah, Mbak Rosita boleh dijelaskan dulu sedikit di awal nih. Merdeka Belajar ini maksudnya gimana? Kalau merdeka tuh kita bayangannya sama zaman penjajahan, Mbak. Betul. Oh ya. Oke, tentang Merdeka Belajar ya. Jadi mungkin benar sih tadi katanya kalau misalnya kita mendengarkan frasa Merdeka Belajar, itu kita langsung Merdeka Belajar. Emangnya dulu belajar dijajah gitu ya? Nah, sebetulnya ini konsep Merdeka Belajar ini memang baru ngehit sekitar dari awal 2020 meskipun sudah dicetuskan di tahun 2019. Ini nanti adalah pakar-pakar selain saya yang lebih mengerti. Tapi gini, saya mau bilang bahwa Merdeka Belajar itu sebetulnya bukan satu konsep yang benar-benar baru di tahun ini, tapi ini tuh Menteri kita Pak Nadiem Makarim ini sudah menggali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berarti udah lama banget sebenarnya. Iya, udah lama Iya, banget. Oke. Ini kan kita berkaitan sama Hari Pendidikan Nasional nih. yes. 2 Mei ini kita nggak bisa melepaskan hari itu dari sosok Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Nah, makanya momen 2 Mei ini saya rasa penting banget untuk kita tahu kayak gimana sih dulu itu beliau memikirkan atau menunjukkan pemikiran dia di pendidikan nasional seperti itu. Untuk Merdeka Belajar sendiri, sebetulnya menurut beliau tujuan dari pendidikan yang pertama itu adalah memanusiakan manusia, kemudian manusia ini supaya bisa merasa merdeka dan juga bahagia. Nah, sungguh mulia sekali Iya. ya. Nilainya indah banget ya sih. Jadi kita tuh belajar, kita tuh sekolah harusnya itu merasa bahagia. Bukan terbebani, ya kan? Karena bagian terbebani kita langsung kayak aku Iya. gitu. Kok PR-nya banyak banget gitu dulu di sekolahan ya. Langsung semua curhatan pelajar tuh keluar ya. Oke, jadi harusnya yang namanya Merdeka Belajar tuh itu ya. Ada rasa senang di sana kita mempelajari sesuatu yang baru gitu kan. Oke, ini menarik nih Akademia Jogja buat Yes. kita ulik ya mengenai nilai-nilai Merdeka Belajar yang ternyata ini sudah dicetuskan
dari zamannya Ki Hajar Dewantara. Iya. Kalau Ki Hajar Dewantara aku ingetnya ini Mbak 3 nilainya itu dulu. Engarso Sentulodo, Eng Madyo Mangunkaso, Tutwuri Handayani. Betul. Sampai ada tuh Tutwuri Handayani di sekolah di baju seragam kita. Iya kan? Di lambang OSIS ya? Iya bener di lambang sekolah kita pasti ada tuh Tutwuri Handayani di seragam dulu Akademi Jogja. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung pagi hari ini gitu ya, kita akan ulik mengenai Merdeka Belajar, bisa WhatsApp ya Toh ya? Boleh langsung aja WhatsApp ke 0811 250 1017 dan tadi sedikit Mbak Rosita sudah menjelaskan gitu ya mengenai Merdeka Belajar ini. Nah, emangnya Mbak kalau tadi pertanyaannya terus yang dulu emang kita dijajah gitu. Tadi sempat harusnya nilainya adalah saat kita belajar itu ada rasa senang, bukannya mungkin rasa terbeban atau rasa hal-hal yang lain lagi gitu. Nah, perbedaan yang mendasar nih Mbak kalau kita sedikit ngomongin pendidikan ya. Emang pendidikan zaman dulu sama yang 2021 ini perbedaannya di mana sih Mbak? Oke, kita bicara secara umum aja ya, karena ini jenjang pendidikan itu ada dasar, menengah pun ada 2, menengah pertama dan juga menengah atas. Nah, perbedaannya mungkin ada di konsep ini ya, konsep membuat siswa lebih bahagia dan juga belajar itu tidak harus di ruang kelas. Tidak, kelas itu kan identik dengan kalau kita mikir di kelas itu ada bangku, ada papan tulis, ada ruangan yang tersekat seperti itu. Iya, ada meja, ada ya pokoknya kayak gitulah ya. Ruangan kelas. Cuman untuk Merdeka Belajar ini sendiri ada ruang-ruang lain yang bisa juga ruangnya itu mungkin beratapkan langit seperti itu, tidak harus di dalam kelas. Jadi bisa juga di lingkungan, sebetulnya kan lingkungan belajar itu ada 3 ya. Ini kembali lagi ke konsep dasarnya Ki Hajar Dewantara, bahwa lingkungan belajar itu satu, ada lingkungan keluarga. Ini nih di zaman Yunani dulu nih, untuk belajar itu yang memberikan pelajaran-pelajaran itu sebetulnya dari orang tua, terutama dari ibu ya. Kemudian nanti dikenal ada lembaga lain yang fungsinya untuk melakukan pendidikan. Nah, itu nanti ada perkembangan selanjutnya. Sampai yang sekarang lembaga pendidikan itu identik dengan sekolah seperti itu. Nah, untuk Merdeka Belajar sendiri ini konsep-konsepnya adalah kita kan ada kurikulum ya di pemerintah, itu ada kurikulum. Kurikulumnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang beda-beda. Setiap sekolah kan pasti beda gitu ya. Tuh, merdekanya di situ. Dan kemudian itu tadi yang saya bicarakan sebelumnya, ada tempat belajar yang bukan ruang kelas gitu. Misalnya di museum tadi sudah dijelasin. Itu menurut saya itu ideal banget untuk tempat belajar karena satu, visual kan. Visualnya pun 3 dimensi. Jadi kan kalau misalnya sebagai guru nih memperlihatkan gambar sesuatu peristiwa, mereka cuma lihat 2 dimensi. Jadi kayak agak kurang gimana gitu. Betul. Kalau kita ke museum itu kan ada diorama. Diorama itu kan ada bentuknya 3 dimensi dan orang-orangnya itu meskipun kecil itu kan bisa kita lihat ya. Itu tuh lebih menyenangkan gitu buat kita. Bahkan ruangannya saja emang beneran ruangan tadi bekas barak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa sambil kayak bayangin, oh ternyata dulu ruangannya di sini. Betul. Di sini dulu ada berapa jumlah orang misalnya, mereka dalam keadaannya seperti apa gitu ya. Itu malah yang tadi bisa bikin ada sisi senang tadi itu yang baru sih bisa lebih berasa ambience-nya gitu. Betul. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Merdeka Belajar, bagaimana juga nih Mbak mengenai banyak sekali adik-adik kita atau mungkin teman-teman kita yang ingin sekali belajar tapi masih terkendala dengan soal biaya. Nah, bagaimana supaya bisa juga nih ikut merasakan Merdeka Belajar? Untuk ikut merasakan Merdeka Belajar mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan yang di luar sekolah ya. Itu mungkin mereka bisa ikut itu juga. Kemudian kalau untuk pendidikan, saya bicara sekolah ya, di dasar sama menengah itu untuk biaya sekolahnya sebetulnya gratis. Jadi sudah ada program dari pemerintah dari dana khusus, mohon kalau salah dikoreksi nanti yang ahli ya, itu ada dana BOS. Betul sekali. Iya. Saya mengalami Mbak. Saya mengalami karena saya dulu juga. Pas di transisinya tuh waktu SMP, kalau nggak salah waktu Cici SMP, jadi SD masih bayar kan. Begitu SMP ada mulai ada pemberlakuan peraturan tersebut gitu ya, regulasi itu. Terus jadi kita kayak, hah, serius nih kagak sekolah ya, nggak bayar sekolahnya, dan bener-bener 0 rupiah loh, bener-bener 0 rupiah. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi dengan sedemikian rupa gitu ya Mbak ya. Ya sudah sih sebetulnya, karena ada juga nanti ada beberapa jalur PPDB untuk masuk ke sekolah yang itu pakai mereka istilahnya
ada kartu KMS gitu. Iya, Jadi nggak perlu khawatir nih buat teman-teman yang pengen sekolah tapi terkendala biaya, bisa mengurus untuk masuk ke sekolah dengan jalur itu gitu. Benar. Berarti udah nggak ada alasan untuk kita kayak aduh nggak bisa sekolah dan lain sebagainya ya. Harusnya sudah tidak ada alasan seperti itu. Kalau ngomongin pendidikan tadi aku setuju sama Mbak Rosita bahwa yang namanya pendidikan nih apa ya, kompleks banget gitu ya Mbak. Nggak usah kita ngomongin sekolah yang SD sampai SMA misalnya. Kita ngomongin misalnya pendidikan mengenai pendidikan karakter. Ini kan juga penting sekali ya Mbak Rosita ya gitu. Jangan sampai kayak mungkin kita punya temen nih, wah dia pinter banget, nilainya bagus, tapi kok nggak punya temen ya gitu. Atau dia pinter banget tapi begitu masuk dunia kerja kok dia misalnya selalu gagal. Itu kan berarti basicnya adalah di pendidikan karakter. Nah kalau pendidikan karakter sendiri ini sebaiknya harusnya bagaimana sih dengan pendidikan yang akademis secara pelajaran di sekolah gitu Mbak? Oke, sebetulnya pendidikan karakter ini harus seiring sejalan di 3 lingkungan pendidikan tadi ya. Di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, berkaitan dengan Merdeka Belajar tadi yang siswanya itu harus bahagia dan juga merdeka. Ini sebetulnya kembali lagi ke konsep Ki Hajar. Beliau itu punya satu konsep yang menurut saya menarik dan juga menyenangkan. Apa tuh? Kita sebagai guru juga seneng gitu. Nah, beliau itu menanamkan dulu namanya belum pendidikan karakter ya. Ini belum frasa hits di masa itu. Kalau dulu itu pendidikan budi pekerti. Namanya pendidikan budi pekerti. Ini biasanya diajarkan di tingkat sekolah yang masih rendah lah, di SD, di TK atau SD gitu. Nah ini memang mengutip Taman Siswa ya, karena beliau punya sekolah perguruan Taman Siswa itu dengan konsepnya tersendiri dulu. Nah pendidikan budi pekerti itu diajarkan itu dengan sarana atau dengan media itu berupa budaya-budaya yang sifatnya lokal. Misalnya ada babat. Babat ini satu cerita sejarah yang dulu ditulis masa-masa kerajaan gitu sih biasanya. Itu nilai-nilai apa sih yang ada di babat ini itu disampaikan kepada para siswa. Tapi dengan medianya itu babat yang tentu saja kondisinya itu, kondisi yang dijelaskan di babat itu seperti kondisi di lingkungan itu gitu, secara budaya dan secara tradisi gitu. Jadi real gitu ya, real. Ini babat pakai D Akademia Jogja, jangan pakai T. Kalau pakai T nanti jadi ISO dan teman-temannya ya. Satu Kak. Iya betul. Babat sering tuh ada babat tanah Jawi gitu. Betul banget. Iya. Oke. Ini udah banyak Mbak ternyata di WhatsApp-nya Suara Gama FM yang ikut nanya. Kayaknya kita sama-sama dulu kali ya. Ini yang pertama dari Dodi dulu nih. Nah, dari SMA Budi Utomo. Benar ya, SMA Budi Utomo. Saya mau bertanya nih sama kakak-kakak Museum Benteng Frederiksberg. Ini kayaknya pertanyaan yang mewakili pelajar-pelajar masa kini Mbak. Kalau aku baca nih ya. Relate banget nih ya. Relate banget Dodi. Ini di tengah pandemi COVID-19 kita para pelajar kan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tapi pada kenyataannya banyak dari kami yang merasa bosan dan merasa bahwa pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif. Kita sering males atau jadinya ngeremehin tugas-tugas yang diberikan. Nah, gimana ya caranya biar kita tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini? Monggo Mbak Sita. Oke. Untuk masa pandemi COVID-19 ini emang jadi PR ya buat kita semua. Ini nggak cuman kalian yang jadi siswa kok, tenang aja. Ini yang jadi guru pun juga ada lelah-lelahnya. Jadi pasti sih. Kami tetap bersama kalian, sama-sama lelah gitu. Benar. Sampai kayak tambah satu lagi, papa mamanya di rumah juga lelah. Iya kan, lelah banget. Aku tuh ada beberapa kenalan gitu, bahkan misalnya kayak kakakku sendiri gitu, punya anak masih umur 4 tahun, 5 tahun. Terus jadi kan jadi ekstra ya. Jadi harus ngajarin juga. Jadi pengajarnya nggak cuma bapak ibu guru doang, tapi papa mamahnya lagi di rumah yang lebih ekstra lagi. Wah, luar biasa memang. Iya, dampak dari pandemi itu orang tua juga jadi guru akhirnya. Betul. Ikutan bangun pagi, ikutan ngerjain PR. Benar. Bapak ibu guru juga jadi seperti kayak orang tua. Lebihnya kayak misalnya kalau anaknya kayaknya dia mulai malas, ayo jangan malas, lebih ke gitu ya. Iya, tadi pertanyaannya gimana ya supaya tetap semangat gitu kan. Untuk tetap semangat ini sebenarnya balik ke diri kita masing-masing ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru juga ada
usaha ekstra gimana supaya pembelajaran itu bisa tetap menyenangkan tetapi daring begitu ya. Iya, iya. Untuk biar tetap semangat sih saya rasa pertama dimulai dengan bangun pagi. Oke, biasakan bangun pagi. Iya, satu bangun pagi itu harus udah mandi juga. Ini menurutku ke saya yang sudah mantan siswa itu pun berefek gitu ya. Iya. Setuju. Ya, jadi lebih semangat aja kalau udah cantik dan gitu. Benar. Jangan karena di rumah terus kayak ya udah bangun tidur kita cuma lap piler doang. Iya. Terus online deh. Terus online di depan laptop atau depan handphone gitu pasti nggak mungkin jadi semangat. Jadi harus ambience-nya kayak menciptakan ambience kayak di sekolah gitu istilahnya ya. Maksudnya datang rapi dan lain sebagainya gitu. Iya, tapi kalau mau bangun pagi dipastikan juga tidurnya jangan terlalu larut. Biasanya kita tidur terlalu larut cuma sejam 2 jam, bangun-bangun udah tuh nggak bakal seger ya. Nggak mungkin. Itu masalah banyak siswa saat ini sih. Jadi Begadang. mereka itu begadang. Jadi kayak kebalik gitu loh. Ritme tidurnya mereka itu jadi kebalik Iya, gitu. benar. Dan ini harus sama-sama beradaptasi ya. Tadi mungkin dari siswanya, dari orang di rumah juga, papa mama dan mungkin kakak dan lain sebagainya. Nah, tadi menarik waktu Mbak Rosita cerita mengenai guru. Ini ada Marcelia nih ya, ikutan gabung juga di WhatsApp kita. Ini untuk sistem belajar saat ini, kesulitan para guru tuh apa sih gitu, karena ini kita di posisi pandemi juga. Nah, konsepnya ini banyak teman-teman yang terbebani. Kayaknya Bapak Ibu guru juga mungkin terbebani. Nah, gimana sih, apakah program ini masih relate untuk diterapkan atau bagaimana nih Mbak Rosita? Oke, kalau kita bicara secara teknologi sebetulnya relate aja ya, karena zaman sekarang itu setelah era globalisasi yang semuanya mengglobal, terus setelah sekarang juga kita mau nggak mau itu ada pembelajaran jarak jauh ya. Sebetulnya pembelajaran itu tentang ruang dan waktunya sebetulnya bisa bebas sih, cuman mungkin karena kita belum terbiasa saja. Dan karena kalau online itu lebih, menurut saya lebih capek kita menghadapi komputer atau menghadapi laptop seperti itu ya. Kalau misalnya luring atau seperti sekolah biasanya kan kita di dekat kita ada teman. Kalau kita kayak nggak ngerti itu maksudnya apa sih, yang itu nomor 1 maksudnya apa sih? Kita ada interaksi sosial yang mana kita sebagai manusia sosial kan jelas membutuhkan itu. Kalau di rumah itu kan kita kan cuman ngelihat layar handphone atau layar laptop gitu tanpa teman-teman di sekitar kita. Sebetulnya yang bikin lelah itu sebetulnya itu sih. Betul sekali. Udah radiasinya bikin lelah mata. Betul. Benar. Tapi kalau dari bobot pelajarannya dan sebagainya sebenarnya sama ya. Gitu, maksudnya bukan berarti yang membuat lelah bukanlah pelajarannya, tapi ada faktor-faktor lain gitu. Jadi kalau kita ngomongin solusinya berarti ya faktor-faktor lain itu dicari solusinya. Misalnya kita ciptakan ambience yang nyaman, bukannya terus nyalahin pelajarannya, pelajaran susah, males, bukannya gitu ya. Tapi kita cari gimana caranya menanggulangi biar ambience yang walaupun sekolahnya daring, tapi kita tetap semangatnya kayak sekolah luring. Sekolah luring. Gitu. Mungkin dengan cara tetap memakai seragam bisa. Seolah-olah kamar ini adalah kelasku. Benar. Karena nggak cuma sekolah, misalnya di kerjaan juga meeting gitu pakai Zoom atau pakai apa, kan juga harus kayak gitu ya Mbak ya. Tetap nggak bisa tuh kita bangun tidur terus masih pakai kaos di depan, nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak bisa seru, maksimal. saya nggak dapet ya. Feel-nya beda. Jadi kalau pasti pengen gitu. menyenangkan, pengen dapat feel-nya, ya rasakan ambience seolah-olah kita berada di tempatnya. Betul. Semangat ini para pelajar yang mungkin lagi mendengarkan. Luar biasa loh, keren banget. Tetap semangat, kalian udah bertahan sejauh ini tuh keren banget. Keren banget. Kita sama-sama berharap, kita pasti mendoakan semoga ini COVID-19 segera berakhir. Gitu ya, terus nanti bisa ketemu sama teman-teman. Mungkin agak-agak kikuk kali ya kalau ketemu ya. Belum kenal. Kamu yang biasanya di Zoom meeting gitu, kamu satu kelompok sama aku baru ketemu sekarang gitu kan. Aduh, semoga segera cepet ya itu ya Mas, momen-momen itu ya. Amin. Satu lagi pertanyaan di sesi ini nih, ini dari Lisa di Sleman. Tadi sedikit ngomongin mengenai pendidikan anak-anak di usia masih kecil, usia SD. Nah, kalau Merdeka Belajar buat anak-anak SD ini emang gimana ya maksudnya? Oke, untuk Merdeka Belajar buat anak-anak SD sebetulnya ini lebih fleksibel, karena untuk anak SD itu kalau saya lihat ini berdasarkan pengalaman di lingkungan sekitar ya, karena kalau saya mengajar sendiri di tingkat SMA, tapi di lingkungan sekitar rumah itu kan banyak anak-anak SD. Kalau melihat dari mata pelajarannya, anak-anak SD ini beda sama anak-anak SD zaman saya mungkin ya. Dulu itu kan Di zaman sudah kita di kayaknya, zaman kita.
Kalau zaman saya itu dulu sudah ada pelajaran sendiri-sendiri, matematika sendiri, IPS sendiri kayak gitu kan. Sekarang Emang itu sekarang enggak ya Mbak ya? kalau di kelas rendah itu tematik. Bahasa Indonesia sendiri. Jadi tematik itu dalam satu buku ya, di situ nanti ada muatan PPKN, ada muatan bahasa Indonesia, ada muatan matematika. Jadi nggak kayak kita dulu ya? Enggak, kalau di kelas tinggi mungkin ya, kalau udah di sekitar kelas 4 ke atas mungkin ya. Ini kalau untuk kelas 1, kelas 2 yang Tematik saya itu ya? biasanya ngajarin ponakan nih, tetangga nih, itu tematik. Jadi dalam di situ tuh lebih bisa merdeka belajar karena ini menuntut kreativitas yang ngajarin di rumah juga, tapi ya di situ tuh ada kesenian juga masuk di situ. Nah, ini masuk banget dengan konsepnya Ki Hajar yang tadi saya bilang bahwa pendidikan budi pekerti itu bisa lewat karya sastra. Tadi babat ya, babat yang pakai D bukan babat pakai T. Iya, batal nanti puasanya pagi udah mikir babat ya. Terus selain itu juga bisa dari kesenian. Kesenian itu wayang ataupun lagu-lagu daerah. Nah, itu masuk nih di pelajarannya yang di SD. Oke. Jadi bisa ngajarin budi pekerti dari kesenian, tapi juga merasa merdeka dan juga istilahnya tuh seneng gitu, diajak nyanyi-nyanyi. Iya benar. Aduh iya sih, aku pernah sering aku tuh beberapa kali kayak ini Mbak, mikir anak-anak SD zaman sekarang, anak-anak TK zaman sekarang itu kayak aku dulu nggak sih? Kita dulu main cublak suang, kita main jamuran. Kalau di Jawa kan pasti gitu ya gitu. Anak sekarang tuh main gitu apa enggak ya? Emang baiknya sebenarnya diperkenalkan ya. Iya. Jadi biar tidak lupa gitu loh. Sebaiknya masuk juga sih di pelajaran, tapi saya rasa itu udah masuk. Entah di pelajaran nanti ada muatan lokal bahasa Jawa, atau kalau di wilayah Jawa Tengah itu ada yang namanya pelajaran seni suara Jawa. Tapi kalau di Jogja adanya muatan lokal bahasa Jawa itu. Seni suara Jawa. Iya, itu tuh penting banget tuh, harus dibudidayakan selalu ya. Jangan sampai luntur. Nah, itu dia. Aku mau kembali ke Mbak Tisa nih ya, dari Museum Benteng Frederiksberg. Tadi sebenarnya Mbak Rosita tadi sudah sempat menjelaskan gitu ya. Jadi kalau Merdeka Belajar harus senang, salah satunya bisa dibawa ke museum nih. Nah, kalau Museum Benteng Frederiksberg sendiri ini seperti apa nih perannya gitu sebagai wahana pendidikan istilahnya gitu, harus yang menyenangkan ini seperti apa di Benteng Frederiksberg, Mbak? Nah, jadi Museum Benteng Frederiksberg sendiri itu kita punya punya misi ya. Nah, salah satunya adalah mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung dengan infrastruktur dan teknologi. Nah, kata-kata relevan itu kan berarti apa ya? Disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita memang sangat mendukung adanya pendidikan yang sesuai dengan keadaan sekarang ini, apalagi dengan pandemi ini. Jadi kita ada program namanya Frederiksberg Visual Visit, di mana dari masyarakat umum ataupun dari sekolah ataupun dari komunitas mana aja itu boleh mengajukan permohonan ke museum untuk mengunjungi museum secara virtual. Jadi bisa ya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada halangan untuk mengunjungi museum karena ada fasilitas itu tadi ya. Kita dipermudah dengan teknologi yang sudah maju, jadi teman-teman di rumah masih bisa mengunjungi Museum Benteng Frederiksberg dengan cara virtual gitu. Jadi bisa istilahnya menghubungi nanti ke Museum Benteng Frederiksberg. Boleh. Oh, kita nih satu angkatan gitu, atau misalnya satu kelas gitu. Dan itu nggak terbatas. Kalau luring itu kan hanya 200 orang per hari ya. Kalau itu boleh sebanyak-banyaknya mengunjungi dan nggak terbatas waktunya. Dari Sabtu sampai Minggu setiap hari kita melayani. Gitu. Nanti akan ada yang jelasin gitu kan, Mbak? Ada yang memandu gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita lihat aja ini apa ya. Gitu. Ada yang menjelaskan juga. Wah, seru banget, keren banget. Seru banget. Nah, kalau di Museum Benteng Frederiksberg sendiri ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional juga nih, koleksi apa aja sih yang berhubungan dengan hari peringatan Hari Pendidikan Nasional ini? Iya. Nah, jadi kita memang menampilkan beberapa visual berkaitan dengan momen-momen kesejarahan ya, termasuk dengan yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, di Museum Benteng Frederiksberg sendiri selain ada diorama khusus tentang Ki Hajar Dewantara, kita juga ada patung. Jadi itu visualisasi dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Lalu di sana kita juga punya koleksi Duaja. Itu semacam bendera milik Taman Siswa. Dan yang terakhir kita punya replika baju
yang dikenakan oleh Ki Hajar Dewantara semasa beliau di penjara. Itu. Nah, iya jadi Ki Hajar Dewantara itu yang kita kenal sebagai seorang yang sangat berpendidikan ya, ikon pendidikan Indonesia ya. Nah, dulunya beliau seorang pemuda yang radikal ya. Dia keluar masuk penjara itu udah biasa gitu. Sampai akhirnya dia ada titik balik di mana saya harus mencari cara yang lebih elegan untuk untuk berjuang. Jadi akhirnya dia menempuh jalur pendidikan. Tapi sebelumnya dia keluar masuk penjara, dan di Museum Benteng Fredericksburg kita menyimpan salah satu baju, tapi replika ya, tapi tidak mengurangi maknanya ya. Karena kita kan dengan melihat itu kita bisa berkontemplasi, kita bisa berimajinasi. Bagaimana dulu beliau dengan menggunakan baju ini ditahan oleh Belanda gitu. Nah, itu dia Akademia Jogja. Mau datang langsung boleh. Boleh, Rp3.000 saja. Rp3.000 saja. Gitu kan? Atau misalnya mau virtual juga ternyata bisa, gratis. Tidak terbatas jumlahnya. Gratis, ada pemandunya. Ada pula. Pemandunya. Itu dia Akademia Jogja, seru banget ke Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta ya. Terakhir deh ini karena kita waktunya udah terbatas sekali gitu ya. Nanti main-main lagi ke Suaragama FM, tapi sekarang saya ke Mbak Rosita deh. Mbak Rosita, ini ada beberapa di WhatsApp kita yang nanya mengenai komunitas Turah Budaya sih. Tapi boleh sedikit mungkin dijelaskan sekalian closing statement menutup pembicaraan kita mengenai Merdeka Belajar nih pagi hari ini. Oh ya, silakan. Oke, untuk closing statement pada pagi hari ini, kira-kira kita buat para pendidik juga menghayati dari konsep Ki Hajar, kita bisa melakukan tadi udah dibilang untuk ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, dan tuturi handayani. Ini tuh bagus banget untuk para pendidik biar bisa menempatkan kita sebagai pendidik itu di depan iya, di tengah iya, dan di belakang juga iya gitu. Supaya menciptakan iklim ke para siswa dan para peserta didik itu untuk bisa mereka merasa bahagia dan merasa merdeka dalam belajarnya mereka ini. Kemudian untuk Turah Budaya, boleh nih kunjungi sosial media kami di turahbudaya.id, itu di Instagram, atau bisa main-main ke channel YouTube-nya, namanya Pasa Channel ya. Ketik aja Pasa Channel. Di situ ada beberapa film dari kita tentang jalur rempah, bisa kalian tonton di situ. Wah, seru nih buat ngabuburit juga ya. Sambil menonton channel YouTube-nya. Baiklah, dan juga pagi hari ini nih banyak banget yang sudah ikutan gabung. Kita sudah pilih 10 di antaranya ya, untuk nanti mendapatkan hadiah spesial dari Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Langsung aku bacakan nih sekarang siapa 10 orang yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Yang pertama, selamat buat Dodi 087849 sekian, Lisa 087838 sekian, Anggun 081568 sekian, Intan 0857 29 sekian, Fidel 0813 14 sekian, Sabrina 0856 55 sekian, Amel 0813 2 sekian, Ajeng 0858 68 sekian, Dimas 0859 3 sekian, dan Niki 0856 4 sekian. Yeay, itu dia tadi Akademia Jogja. 10 orang berhasil dapetin hadiah spesial dari Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Nanti akan kita hubungin lagi untuk pengambilan hadiahnya ya. Betul sekali. Dan tentu saja terima kasih buat Mbak Rosita. Terima kasih. Luar biasa. Mbak Mahtisa juga terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu nanti main-mainnya lagi ke Suaragama FM ya. Siapa tahu nanti ada acara-acara berikutnya yang lebih seru gitu dari Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Yang paling penting adalah semoga sehat selalu ya. Oke. Amin. Oke, dadah.